Hawa panas yang membakar menyambut langkah pertama Siti Aisyah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Angin gurun yang berhembus terasa asing di kulitnya, jauh berbeda dari semilir angin pegunungan di kampung halamannya di Malang. Dengan koper kecil di tangan dan mata yang memancarkan campuran rasa takut dan harapan, Siti berusaha menyerap kenyataan bahwa ia kini berada di tanah asing, tempat takdirnya yang baru akan dimulai. Sebuah suara lantang dari petugas bandara membuatnya tersentak. Ia bingung dan takut, belum terbiasa dengan bahasa Arab yang terdengar cepat dan tegas di telinganya. Dalam perjalanan menuju istana, Siti terus meremas tas kecilnya, di mana tersimpan foto lama ayahnya yang telah bertahun-tahun hilang tanpa kabar. Hanya inilah petunjuk yang ia miliki, sebuah alamat lama yang mungkin tak lagi ada. Perjalanan menjadi TKW di Arab Saudi bukan hanya untuk mengubah nasib keluarganya, tetapi juga sebuah misi pribadi untuk menemukan sang ayah yang hilang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tak yakin apakah keberaniannya cukup besar untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tak sesuai harapannya. Saat mobil hitam mewah yang menjemputnya akhirnya berhenti di depan gerbang megah istana, jantung Siti berdebar. Pilar-pilar besar berlapis emas menjulang tinggi, menandakan kemegahan yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Langkah kakinya ragu ketika memasuki pekarangan istana. Para pelayan yang berlalu lalang tampak anggun dan berwibawa, membuat Siti merasa kecil dan tak berdaya. Bismillah, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Di dalam istana, Siti bertemu dengan kepala rumah tangga, seorang wanita tua bernama Ummul Laila, yang tampak tegas namun bijaksana. "Kau harus bekerja keras di sini, anak muda," kata Ummul Laila dengan tatapan tajam, namun ada kelembutan yang samar di suaranya. Siti mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa perjalanan hidupnya di tempat ini tak akan mudah. Ia ditempatkan di dapur besar istana, di mana para koki dan pelayan sibuk menyiapkan hidangan mewah untuk keluarga kerajaan. Namun, malam pertama di asrama pelayan adalah malam yang penuh air mata bagi Siti. Ia duduk sendirian di sudut kamar, memandangi foto ayahnya yang mulai memudar. Di tengah keheningan, suara azan dari masjid istana membangkitkan rasa rindu yang mendalam akan rumah. Ia menutup matanya, berdoa agar keputusannya datang ke negeri ini tidak sia-sia. Meski tangannya gemetar, tekadnya tetap kuat. Ia tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus ia tempuh. Keesokan harinya, saat membersihkan taman istana yang luas, Siti menemukan sepasang burung kecil yang terluka di bawah pohon palem. Dengan hati-hati, ia merawat burung itu, mengobati sayapnya yang patah dengan sobekan kain dari kerudungnya. Ia tidak sadar bahwa dari balkon atas, seseorang sedang memperhatikannya. Sultan Khalid, putra mahkota yang terkenal dingin dan berwibawa, berdiri di sana dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Senyuman kecil terbit di wajahnya, sesuatu yang jarang terjadi. Siti melanjutkan pekerjaannya tanpa menyadari bahwa tindakannya yang sederhana telah menarik perhatian seorang pangeran. Khalid, yang biasanya tidak peduli pada para pekerja istana, merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. "Siapa dia?" tanya Khalid pada salah satu pengawalnya, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Hari itu menjadi awal dari perjalanan Siti yang penuh liku. Tanpa ia sadari, ia telah melangkah ke dalam permainan takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Padang pasir yang dulu terasa sunyi kini mulai bergemuruh oleh gejolak yang perlahan muncul. Dan di tengah semua itu, Siti Aisyah hanya bisa menggenggam keyakinannya, berharap bahwa Allah akan membimbingnya menuju akhir yang baik. Hari-hari pertama Siti di istana dipenuhi dengan pekerjaan berat dan ketegangan. Meski tubuhnya lelah, ia tetap bekerja tanpa keluhan, menarik perhatian para pelayan lain yang mulai menghormati keuletannya. Suatu pagi, saat Siti sedang membersihkan perpustakaan kerajaan, ia terpesona melihat betapa luas dan indahnya ruangan itu. Dinding-dindingnya dipenuhi rak kayu jati berisi buku-buku berbahasa Arab, Inggris, bahkan Latin. Bau kertas tua bercampur kayu memberikan ketenangan yang aneh di tengah hiruk-pikuk istana. Namun, langkah kaki Siti terhenti ketika ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku tua berlapis emas. Suara keras itu menggema, memecah keheningan. Dengan panik, Siti membungkuk untuk mengambilnya. Sebelum tangannya sempat menyentuh buku itu, sebuah suara berat menggema di belakangnya. "Kau tahu itu buku apa?" Siti mendongak, dan darahnya seakan membeku. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi dengan jubah putih, matanya tajam dan penuh wibawa. Wajahnya yang serius membuat Siti gemetar.
Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah Sultan Khalid, putra mahkota yang terkenal dingin dan sulit didekati. Maaf, Tuan, ujar Siti terbata-bata sambil menunduk, merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Khalid mengangkat buku itu dengan hati-hati, lalu memandang Siti. Ini bukan sekadar buku, katanya sambil membuka halaman pertamanya. Ini adalah manuskrip berusia ratusan tahun yang ditulis oleh leluhur kami. Nada suaranya dingin, namun matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Ada ketulusan di wajahnya, sesuatu yang jarang ia lihat di istana yang penuh kepalsuan. Siti, yang merasa bersalah, buru-buru meminta maaf lagi. Namun, kali ini Khalid tidak marah. "Kau baru di sini?" tanyanya, suaranya lebih lembut. Siti mengangguk pelan, tidak berani menatapnya langsung. "Ya, Tuan, saya baru datang dari Indonesia." Jawabannya sederhana, tapi aksen Jawa Timur yang khas membuat Khalid tersenyum kecil tanpa sadar. "Namamu siapa?" tanyanya lagi. "Siti Aisyah," jawabnya. Khalid mengulangi nama itu dalam pikirannya, merasa ada sesuatu yang indah dari nama sederhana itu. Namun, ia segera menyadari bahwa terlalu lama berbicara dengan seorang pelayan bisa menimbulkan gosip. Ia memberikan satu pandangan terakhir sebelum melangkah pergi, meninggalkan Siti yang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Hari itu menjadi pertemuan yang tak terlupakan bagi keduanya. Khalid, yang biasanya tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, mulai sering memikirkan gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Namun, ia juga tahu bahwa posisinya sebagai putra mahkota membuat hubungan apapun dengan seorang pelayan menjadi hampir mustahil. Di sisi lain, Siti tidak bisa melupakan sorot mata Khalid yang tajam namun hangat. Meski ia merasa canggung, ada rasa penasaran yang tumbuh di hatinya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari cerita yang jauh lebih rumit, penuh dengan cinta, konflik, dan pengorbanan. Di tengah keheningan perpustakaan istana, benih sebuah takdir besar telah ditanam tanpa disadari oleh siapapun. Matahari mulai turun di langit Arab yang tak berawan, memancarkan sinar keemasan di atas taman istana yang luas. Siti Aisyah, seperti biasanya, sibuk menyapu dedaunan kering di sekitar pohon-pohon palem. Meski tubuhnya lelah, hatinya terasa sedikit lega setelah pertemuan singkatnya dengan Sultan Khalid di perpustakaan. Namun, ia tak menyadari bahwa langkah-langkah kecilnya di taman ini sedang membawa dirinya ke dalam lingkaran takdir yang semakin rumit. Dari kejauhan, Sultan Faisal, adik Sultan Khalid, memperhatikan Siti dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Faisal dikenal sebagai sosok yang lebih santai dan ramah dibandingkan kakaknya, meski tak kalah cerdas dan berwibawa. Ia jarang peduli pada pekerja istana, tapi kali ini matanya tak bisa lepas dari sosok gadis yang terlihat sederhana namun penuh ketekunan itu. Ketika ia melihat Siti membungkuk untuk mengikat sayap seekor burung kecil yang terluka, hatinya tersentuh. "Siapa dia?" gumam Faisal pelan, sambil memanggil salah satu pengawal yang berdiri di dekatnya. "Dia pekerja baru dari Indonesia, tuanku," jawab sang pengawal. Faisal mengangguk pelan, namun tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada kelembutan dalam cara Siti memperlakukan burung itu, seolah-olah ia berbicara pada makhluk kecil tersebut dengan bahasa kasih sayang yang universal. Faisal memutuskan untuk mendekatinya, rasa penasaran yang ia rasakan lebih besar dari biasanya. Siti, yang sedang membalut luka di sayap burung itu dengan kain dari kerudungnya, tersentak saat mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria tinggi mengenakan jubah putih berhias bordir emas, wajahnya dihiasi senyum ramah yang membuat Siti terdiam sejenak. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya pria itu dengan nada lembut, berbeda jauh dari kesan angkuh yang biasa ia bayangkan tentang para bangsawan. Siti menunduk, berusaha menjaga sopan santun. "Burung ini terluka, Tuan. Saya hanya mencoba menolongnya," jawabnya lirih. Faisal mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. "Kau tahu, di sini, burung seperti ini dianggap sebagai simbol kebebasan. Tapi jika ia terluka, siapa yang akan membantunya terbang lagi?" tanyanya retoris sambil memandangi burung kecil itu. Siti menatap Faisal dengan mata penuh kebingungan, tak tahu harus menjawab apa. "Apa kau selalu menolong yang lemah, meski kau sendiri sedang berjuang?" lanjut Faisal, matanya menatap dalam ke arah Siti. Pertanyaan itu membuat Siti terhenyak. Ia tidak tahu apakah pria ini sedang memujinya atau menguji dirinya. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Tuan,"
jawabnya akhirnya, sambil kembali fokus pada burung kecil di tangannya. Faisal tersenyum kecil, merasa kagum pada ketulusan yang ia lihat dalam diri Siti. Ketika Faisal berdiri untuk pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Siti. "Aku Faisal," katanya singkat, memperkenalkan dirinya tanpa embel-embel gelar. Siti hanya mengangguk kecil, merasa canggung. Setelah Faisal pergi, ia duduk termenung, bertanya-tanya mengapa kedua pangeran kerajaan ini tiba-tiba mendekatinya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Siti memikirkan kejadian hari itu. Ia merasa bingung dengan perhatian yang ia terima dari kedua pangeran, terutama karena ia hanyalah seorang pelayan biasa. Namun, ia sadar bahwa perhatian ini bukanlah hal yang baik. Istana adalah tempat penuh aturan, intrik, dan rahasia. Jika ia tidak berhati-hati, satu langkah salah saja bisa membuatnya terperangkap dalam masalah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di luar sana, angin malam berhembus, membawa bisikan takdir yang semakin mendekatkan ketiga jiwa ini ke dalam permainan cinta yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, namun suasana di istana semakin berbeda bagi Siti Aisyah. Perhatian yang diberikan oleh Sultan Khalid dan Faisal, meski tidak terlalu mencolok, mulai menarik perhatian beberapa pelayan dan pengawal. Khalid yang biasanya dingin kini sesekali muncul di tempat-tempat yang tak biasa ia kunjungi, seperti dapur atau taman. Faisal, di sisi lain, sering terlihat berbincang santai dengan Siti di taman saat ia sedang bekerja. Perlahan, gosip mulai beredar di antara para pelayan, mengubah atmosfer istana menjadi penuh bisik-bisik. Suatu sore, Khalid sedang membaca di perpustakaan saat Faisal masuk dengan langkah santai. Wajah Khalid tetap tenang, namun sorot matanya mengeras begitu Faisal duduk di kursi seberangnya. "Kau sering berada di taman akhir-akhir ini?" ujar Khalid tanpa menoleh, suaranya terdengar datar tapi tajam. Faisal tersenyum kecil, menyadari arah pembicaraan. "Aku hanya menikmati suasana." "Ada yang salah dengan itu, Kak?" jawab Faisal dengan nada santai, tapi matanya memancarkan tantangan. Khalid menutup bukunya dengan suara pelan, namun penuh makna. "Jika kau bicara tentang pekerja baru itu, Faisal, aku harap kau mengingat batasan kita. Dia bukan bagian dari dunia kita," ujar Khalid, mencoba menegaskan posisinya sebagai sang kakak. Namun, Faisal tidak mundur. "Batasan, atau takut bahwa aku lebih tulus daripada kau?" balas Faisal dengan senyum tipis, membuat Khalid terdiam sejenak. Persaingan yang selama ini hanya berupa tatapan dingin kini berubah menjadi ketegangan nyata. Bagi Khalid, mendekati Siti adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pewaris tahta. Namun, hatinya yang dingin mulai retak oleh kehadiran gadis itu. Di sisi lain, Faisal, yang selalu merasa berada di bayang-bayang kakaknya, merasa bahwa ini adalah satu kesempatan untuk membuktikan bahwa ia juga layak diperhitungkan, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam kehidupan. Sementara itu, Siti merasakan perubahan suasana setiap kali ia berada di dekat salah satu dari mereka. Khalid mulai memperhatikan detail kecil, seperti memastikan Siti tidak terlalu banyak bekerja di bawah terik matahari. Faisal, di sisi lain, lebih terbuka dan sering berbicara dengannya, membuat Siti merasa nyaman tapi sekaligus gelisah. Ia tahu bahwa perhatian ini akan menimbulkan masalah besar jika terus berlanjut. Ketegangan memuncak saat sebuah acara keluarga kerajaan digelar di istana. Para bangsawan dan tamu penting hadir, membuat istana penuh gemerlap dan kemewahan. Siti, yang bertugas membantu di dapur, secara tak sengaja bertemu Khalid di lorong menuju ruang utama. Khalid menghentikan langkahnya dan menatap Siti dalam-dalam. "Jangan takut, kau tidak sendiri di sini," bisiknya sebelum pergi, meninggalkan Siti yang bingung sekaligus terenyuh. Namun, kejutan besar datang saat Faisal muncul di dapur untuk mengambil air dingin. Ia melihat Siti yang tampak tertekan dan tanpa ragu berkata, "Kau berhak merasa tenang di sini, Aisyah. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Ucapannya begitu tulus, namun di saat yang sama, Khalid yang berdiri di ujung lorong memperhatikan dari kejauhan. Wajah Khalid mengeras, menyadari bahwa perasaan Faisal terhadap Siti bukanlah hal yang sepele. Malam itu, di bawah langit berbintang, Khalid dan Faisal akhirnya bertemu di taman, jauh dari keramaian pesta. "Kau tahu ini tidak mungkin, Faisal," ujar Khalid dingin. Faisal menatap kakaknya dengan tajam, lalu berkata,
Aku tidak peduli apakah ini mungkin atau tidak, Khalid. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan mundur. Angin gurun berhembus, membawa ketegangan yang membara di antara dua saudara yang kini berdiri di sisi berlawanan, terikat oleh darah, tapi dipisahkan oleh cinta yang sama. Malam di istana selalu tenang, tapi tidak dengan hati Siti Aisyah. Setelah kejadian-kejadian aneh belakangan ini, ia mulai merasa dirinya seperti benang kusut dalam kain kehidupan istana yang megah. Perhatian Khalid dan Faisal terus menghantui pikirannya. Ia tahu mereka adalah pangeran, orang yang hidupnya tak akan pernah bersinggungan dengan dirinya secara nyata. Namun, di balik kekhawatirannya, ada rasa hangat yang sulit ia abaikan. Ia tak tahu apakah itu rasa syukur, kagum, atau bahkan cinta yang perlahan muncul di hatinya. Siti mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pekerjaannya. Suatu pagi, ia membersihkan salah satu ruangan yang jarang digunakan di istana. Di sana, ia menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai berlapis emas. Saat ia membersihkan debu dari kaca, bayangannya sendiri tampak lelah, tapi matanya tetap menyala dengan semangat yang ia jaga sejak kecil. Dalam heningnya, ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Aku datang ke sini untuk mencari ayah, bukan untuk terlibat dalam permainan hati." Rahasia itu, alasan utama keberadaan Siti di tanah Arab, tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bertahun-tahun lalu, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya untuk bekerja di Timur Tengah. Namun, sejak itu, kabar tentangnya hilang tanpa jejak. Ketika seorang kenalan di kampung memberikan alamat terakhir ayahnya di Arab Saudi, Siti bertekad untuk mencarinya. Pekerjaannya sebagai TKW hanyalah alasan agar ia bisa sampai ke negeri ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, pencariannya tidak berjalan mudah. Semua alamat dan informasi yang ia dapatkan terasa buntu, seolah ayahnya menghilang dari muka bumi. Siti mencoba berkali-kali meminta izin pada Ummu Laila, kepala rumah tangga istana, untuk pergi keluar sebentar mencari informasi, tapi selalu ditolak dengan alasan keamanan. Kini, ia terperangkap di dalam istana ini, antara harapan menemukan ayahnya dan kerumitan hubungan dengan dua pangeran. Hari itu, ketika Khalid dan Faisal bertemu kembali di taman, pembicaraan mereka memanas. Khalid, yang lebih logis dan terikat tanggung jawab, memarahi Faisal karena terus mendekati Siti. "Kau tahu, Faisal, perasaan ini hanya akan membuat semua orang menderita, termasuk dia." Faisal tak mau kalah. "Lalu apa yang kau lakukan, Khalid?" Menatapnya dari jauh tanpa pernah mengambil langkah. Itu bahkan lebih kejam. Di tengah perselisihan mereka, sebuah rahasia mulai terungkap tanpa sengaja. Ketika Faisal menyebutkan bahwa Siti sering membawa sebuah foto tua di dalam tasnya, Khalid teringat pernah melihat foto itu saat bertemu Siti di dapur. Penasaran, Khalid meminta salah satu pelayan senior memeriksa foto tersebut. Apa yang ia temukan mengejutkan. Wajah pria di foto itu memiliki kemiripan dengan salah satu mantan pelayan kerajaan yang menghilang bertahun-tahun lalu. Khalid segera menyelidiki lebih jauh, menggunakan koneksinya di istana untuk mencari informasi. Ia menyadari bahwa Siti tidak hanya sekadar pelayan biasa. Ia membawa misi yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Namun, saat ia mendekati Siti untuk menanyakannya, Faisal datang lebih dulu. "Aisyah, ada yang ingin kutanyakan," ujar Faisal saat mereka bertemu di taman. Siti, yang sedang merawat bunga-bunga di taman, menoleh dengan wajah bingung. "Apa yang ingin Tuan tanyakan?" Faisal terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya kau cari di sini? Apa kau menyimpan rahasia yang tidak kau ceritakan pada siapapun?" Pertanyaan itu membuat Siti tertegun. Matanya mulai basah, dan tanpa ia sadari, air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin menemukan ayahku," jawabnya dengan suara bergetar. Apakah itu salah? Di bawah langit senja, Siti akhirnya membuka sedikit tirai rahasianya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik dedaunan pohon, Khalid memperhatikan percakapan itu dengan hati yang bergemuruh. Rahasia Siti kini menjadi milik mereka berdua, dan persaingan mereka semakin mendalam. Tapi kali ini, bukan hanya cinta yang mereka pertaruhkan, melainkan juga masa lalu dan masa depan Siti yang penuh teka-teki. Setelah mengungkapkan sebagian dari rahasianya kepada Faisal, Siti merasa lebih lega meski tetap diliputi ketegangan. Perasaannya kini semakin rumit. Di satu sisi, ia mulai memahami bahwa Khalid dan Faisal memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Keduanya memiliki sisi lembut dan penuh kasih yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun,
Di sisi lain, persaingan antara keduanya membuat Siti merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari sekadar perasaan. Khalid, yang mengetahui sebagian besar tentang misi Siti untuk menemukan ayahnya, mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Setiap kali mereka bertemu, ia berusaha menjaga jarak, mencoba untuk tidak menunjukkan emosi yang bisa membuat Siti terlibat lebih dalam. Namun, matanya yang tajam tak bisa menutupi ketertarikan yang terus menguat, yang membuatnya merasa bersalah atas perasaan itu. Aku harus menjaga martabat dan takhta, pikir Khalid setiap kali ia ingin berbicara lebih banyak dengan Siti. Faisal, di sisi lain, tampaknya lebih terbuka dan jujur dalam perasaannya. Ia tidak takut mengungkapkan sisi yang penuh kasih, meski tahu bahwa perasaan itu bisa berujung pada perselisihan dengan kakaknya. Setiap pertemuan dengan Siti seperti mengisi kekosongan dalam hidupnya yang penuh tekanan. Namun, semakin mendekati Siti, ia semakin memahami betapa berbahayanya perasaan ini jika tidak dikendalikan dengan bijak. Dalam setiap percakapan dengan kedua pangeran, Siti merasa seperti berada di tengah-tengah badai yang terus menghampiri. Ia mencintai ayahnya, tetapi ia juga tak bisa mengabaikan perhatian tulus yang mulai diberikan oleh dua pria yang berbeda itu. Setiap janji dan kalimat yang diucapkan membawa harapan, namun juga peringatan akan konsekuensi yang akan ia hadapi jika salah mengambil langkah. Suatu malam, setelah membantu Faisal mencarikan sesuatu di perpustakaan, Siti berjalan sendirian di lorong istana yang sunyi. Tiba-tiba, Khalid muncul di ujung lorong dengan langkah perlahan. Wajahnya tetap serius, namun sorot matanya lembut, seperti mencoba memahami apa yang ada dalam hati Siti. "Mengapa kau selalu sendirian?" tanyanya dengan lembut. Siti menunduk, merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. "Kadang aku hanya butuh waktu untuk berpikir, Tuan," jawabnya pelan, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. "Tentang ayahku, tentang semua yang terjadi di sini." Khalid mengangguk, memahami apa yang Siti rasakan. Ia tahu bahwa ada banyak tekanan yang ditanggungnya, jauh lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Tapi dalam diam, ia merasa semakin sulit untuk mengendalikan perasaannya. Faisal, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia semakin berusaha mengatur waktu untuk bertemu dengan Siti, membicarakan hal-hal kecil yang membuatnya lebih dekat. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, Faisal berbisik dengan lembut, "Kau tahu, Siti, jika suatu saat nanti kau memilihku, aku akan menjaga setiap kenangan kita seperti mahkota yang paling berharga." Ucapannya itu membuat Siti terdiam lama, mencoba memahami apa yang Faisal sebenarnya inginkan. Di tengah-tengah kebingungan itu, Khalid akhirnya mengambil keputusan. Ia mengutus seorang pengawal untuk mengundang Siti ke perpustakaan malam itu. Ia ingin mengajaknya berbicara empat mata, membicarakan rahasia yang semakin sulit ia tahan seorang diri. Namun, saat Siti tiba, ia menemukan bahwa Faisal juga sudah menunggu di ruangan yang sama. Khalid dan Faisal duduk bersebelahan, sementara Siti berdiri di tengah dengan hati yang berat. "Pilihan harus dibuat, Aisyah," kata Khalid dengan suara rendah, penuh tekanan. Faisal menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kami berdua mencintaimu, Siti. Namun, takdir bukan hanya tentang cinta. Itu tentang pengorbanan dan keberanian. Pilihanmu menentukan segalanya." Dalam keheningan, Siti merasakan beban berat yang tidak bisa ia hindari. Dua pria yang ia hormati, yang mewakili dua jalan yang sangat berbeda, kini meminta keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di istana yang penuh intrik dan rahasia, ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih jalan yang akan menentukan masa depannya. Dalam keheningan malam yang penuh ketegangan, Siti berdiri di antara Khalid dan Faisal, merasa seolah-olah waktu terhenti. Kedua pria itu menatapnya, dengan penuh harapan, sementara hatinya berdebar hebat, seakan setiap detik yang berlalu adalah 1000 pertanyaan yang semakin membebani pikirannya. Ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan malam ini, akan mengubah takdirnya, dan mungkin tak hanya takdirnya, tetapi juga takdir dua saudara yang kini bersaing untuk meraih hatinya. Khalid, dengan segala kedewasaan dan tanggung jawab yang dibawanya, memandangnya dengan mata yang penuh dengan pengertian. "Siti, aku tidak bisa menjanjikan kebahagiaan tanpa batas, tapi aku bisa menjanjikanmu kestabilan, keamanan, dan kehormatan," katanya dengan suara rendah, hampir seperti sebuah janji yang berat. "Aku berjuang untuk kerajaan ini, dan aku butuh seseorang yang akan berdiri di sampingku. Tapi itu berarti kau harus melepaskan kebebasanmu."
Siti menatap Khalid, mencerna kata-katanya yang penuh makna. Terkadang, Siti merasa bahwa Khalid lebih melihat dirinya sebagai sebuah kewajiban, sebuah bagian dari perjalanan hidup yang penuh tanggung jawab dan kemewahan, bukan sebagai wanita dengan mimpi dan harapan sendiri. Namun, ada ketulusan yang tak bisa disangkal dalam matanya, sebuah pengabdian yang membuat hati Siti bergetar. Di sisi lain, Faisal menatapnya dengan penuh ketulusan, seolah-olah ingin meraih tangannya dan menariknya jauh dari segala tekanan yang ada. Aisyah, dengan aku, kau tidak akan pernah kehilangan dirimu. Aku ingin kita berjalan bersama, tanpa beban, tanpa aturan yang mengikat. Kau bisa memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri, dan aku akan selalu ada untuk mendukung pilihanmu, ucap Faisal dengan penuh keyakinan, seolah menantang semua halangan yang ada di hadapannya. Kata-kata Faisal seperti sebuah pelukan yang menenangkan, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Siti merasa nyaman di dekat Faisal, merasakan bahwa dengan pria ini, ia bisa bebas mengejar mimpinya tanpa harus menanggung beban yang terlalu berat. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa hidup tidak selalu sesederhana itu. Faisal menawarkan kebebasan, tapi apakah kebebasan itu akan membuatnya lebih bahagia, atau justru menempatkannya pada jalan yang penuh penderitaan? Malam itu, angin malam berhembus dingin, menyapu wajah Siti yang semakin bingung. Dalam hatinya, ada dua suara yang berperang. Satu suara berkata bahwa hidup bersama Khalid akan memberinya keamanan, kekuasaan, dan kemewahan, meskipun harus mengorbankan kebebasannya. Satu lagi suara mengatakan bahwa hidup bersama Faisal akan memberinya kebebasan, tetapi tidak ada jaminan akan kestabilan atau masa depan yang pasti. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Siti akhirnya membuka mulutnya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Aku tidak bisa memilih hanya berdasarkan cinta, katanya pelan, matanya penuh dengan air mata yang hampir jatuh. Aku harus memilih jalan yang akan membiarkan aku tetap menjadi diriku sendiri, meskipun itu berarti aku harus melepaskan kebahagiaan yang mungkin datang. Khalid dan Faisal saling memandang, keduanya tahu bahwa kata-kata Siti adalah keputusan yang tak mudah. Mereka berdua ingin membahagiakan Siti, tetapi mereka juga tahu bahwa tak ada yang bisa dipaksakan dalam cinta. Apa yang kau pilih, Aisyah? Tanya Faisal, suaranya penuh dengan kehangatan, namun juga kesedihan yang mendalam. Siti menatap keduanya untuk terakhir kalinya, lalu dengan hati yang berat, ia berkata, aku memilih untuk melanjutkan pencarianku. Aku ingin menemukan ayahku terlebih dahulu. Kata-kata itu seperti sebuah tamparan bagi keduanya. Mereka terdiam, mencerna makna dari keputusan Siti. Dengan pilihan itu, Siti menegaskan bahwa meskipun cinta hadir di antara mereka, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia capai terlebih dahulu, sesuatu yang telah mengikat hatinya jauh sebelum keduanya datang ke dalam hidupnya. Ia harus menemukan ayahnya, dan hanya setelah itu, ia bisa menentukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Dengan langkah yang berat, Siti berbalik dan berjalan meninggalkan kedua pangeran yang kini berdiri terdiam, terjebak dalam bayangan pilihan yang telah dibuat. Keputusan Siti untuk melanjutkan pencariannya tanpa terikat oleh perasaan telah membawa ketegangan yang tidak bisa dielakkan. Di dalam istana, meskipun semua tampak biasa, ada angin yang tak terlihat berhembus kencang, membawa bisik-bisik dan perasaan yang belum usai. Khalid dan Faisal, meskipun tidak mengungkapkan, merasakan kehilangan yang mendalam. Masing-masing dari mereka berusaha menyembunyikan kesedihan di balik sikap mereka yang tegas. Namun, bagi Siti, pencariannya jauh lebih penting daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh hati mereka. Setiap hari, ia menjelajahi setiap sudut istana, berharap menemukan jejak yang mengarah pada ayahnya. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa tak ada yang mendukung pencariannya. Beberapa kali ia berusaha berbicara dengan Ummu Laila tentang ayahnya, namun selalu saja ada alasan untuk menghindar. Siti mulai merasakan ketidakadilan dalam semua ini. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, sesuatu yang harusnya diketahui oleh dirinya sejak dulu. Di suatu malam yang sunyi, saat ia sedang berjalan di lorong istana, Siti bertemu dengan seorang pria tua yang tak dikenal. Pria itu mengenakan jubah panjang dengan wajah penuh kerut, matanya tajam meski tubuhnya renta. "Kau mencari seseorang, Nona?" tanya pria itu, suaranya parau namun penuh dengan pengetahuan yang dalam. Siti, yang terkejut, segera menjawab dengan hati-hati, "Aku mencari ayahku." "Apakah Anda tahu sesuatu tentangnya?" Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan.
Ayahmu tidak hanya hilang, Nona. Ada kekuatan besar yang menghalanginya untuk kembali. Siti merasakan tubuhnya menegang, hatinya berdebar kencang. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan penuh keingintahuan, mencoba menahan rasa takut yang mulai tumbuh. Pria itu mendekat, dan dengan suara berbisik berkata, ayahmu terjebak dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari sekadar keluarga kerajaan ini. Ada rahasia yang tak akan pernah kau pahami jika kau tetap tinggal di sini. Perkataan pria itu membuat Siti bingung. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi pria itu sudah menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan malam. Kembali ke kamarnya, Siti merenung dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Apa yang pria itu katakan? Bagaimana mungkin ayahnya terjebak dalam permainan kekuasaan yang besar? Semua yang ia ketahui tentang ayahnya adalah cerita tentang pria yang bekerja keras demi keluarga. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menyusuri arsip-arsip tua yang ada di perpustakaan istana, mencari bukti apapun yang dapat membantunya memahami pernyataan pria itu. Dalam salah satu arsip lama, ia menemukan dokumen yang mencurigakan, tertulis nama ayahnya dan sejumlah angka serta nama-nama yang tidak ia kenali. Ada sesuatu yang menghubungkan ayahnya dengan keluarga kerajaan ini, tapi itu jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Siti merasa hatinya mulai diliputi rasa takut yang mendalam. Apakah ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pencarian pribadi? Apakah ia akan mampu menghadapinya sendirian? Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil untuk mencari ayahnya kini semakin membawa ia pada jalan yang penuh dengan bahaya, di luar dugaan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Saat itu, Khalid datang menemuinya di perpustakaan. Siti, ada sesuatu yang harus kau ketahui, ujarnya dengan nada serius. Wajah Khalid terlihat lebih tegang dari biasanya. Ayahmu bukanlah orang yang biasa. Ada banyak hal yang disembunyikan darimu. Apa yang kau temukan, mungkin akan mengubah pandanganmu tentang keluarga kami. Siti menatap Khalid dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang semakin dalam. Apa yang Anda maksud, Tuan? Khalid menghela napas panjang. Aku tidak ingin kau terjebak dalam konflik ini, Siti. Namun, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa ayahmu terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Jika kau terus melanjutkan pencarianmu, kau akan menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Ucapan Khalid membuat jantung Siti serasa berhenti berdetak. Semua yang ia tahu kini terasa seperti runtuh. Dan satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa pencariannya telah membawa ia lebih dalam ke dalam labirin kegelapan yang belum ia pahami sepenuhnya. Siti merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Kata-kata Khalid tentang ayahnya, tentang rahasia yang disembunyikan begitu lama, menggema dalam pikirannya. Semakin ia merenung, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Mengapa ayahnya terlibat dalam hal yang begitu berbahaya? Dan mengapa Khalid, yang seharusnya menjaga rahasia itu, malah memberitahunya sekarang? Rasanya, ia sedang berada di tengah badai yang tidak bisa dihentikan, sebuah dunia yang lebih rumit dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Khalid mengamati ekspresi Siti yang berubah-ubah. Ia tahu bahwa ia telah mengungkapkan terlalu banyak, dan kini ia harus menjelaskan lebih dalam. Siti, ayahmu bukan hanya seorang pekerja biasa. Dia dulu bekerja untuk keluarga kerajaan, terlibat dalam perjanjian yang melibatkan kekuasaan besar, lebih dari sekadar perdagangan atau politik. Itu adalah sesuatu yang telah terlupakan, tapi aku baru tahu bahwa itu masih mempengaruhi banyak hal di istana ini. Khalid menunduk, terlihat berat, dan aku khawatir itu akan melibatkanmu. Siti menatap Khalid dengan perasaan campur aduk. Jika itu benar, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Mengapa Anda membiarkan saya mencari seorang ayah yang sudah terperangkap dalam permainan ini? Suaranya hampir bergetar, namun penuh dengan tekad. Saya harus tahu kebenarannya, Khalid. Apapun yang terjadi, Khalid menatapnya dalam-dalam. Karena aku tidak ingin kau terlibat dalam bahaya yang lebih besar. Aku tak bisa membiarkanmu terjerat dalam politik kerajaan atau bahaya yang datang dengan itu. Tapi, jika kau terus mencari, kau akan tahu sesuatu yang tak akan bisa kau ubah lagi. Ia menghela napas. Ayahmu adalah bagian dari sebuah konspirasi yang sudah berakar sejak bertahun-tahun lalu. Keluarga kerajaan memiliki musuh yang sangat kuat, dan mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia ini. Siti merasa hatinya semakin berat. Jika ayahnya memang terlibat dalam konspirasi besar, apakah ia harus melanjutkan pencariannya?
Ia merasa terhimpit antara rasa rindu yang dalam pada ayahnya dan rasa takut yang kini menyelimuti dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Apa yang bisa ia lakukan? Mengabaikan begitu saja apa yang telah ditemukan? Tidak, Siti tahu bahwa ia harus mencari lebih jauh lagi, meskipun ia harus menanggung risikonya sendiri. Sementara itu, Faisal yang telah mendengar sebagian percakapan antara Siti dan Khalid, merasa cemas. Ia tahu betapa berat keputusan yang harus diambil Siti. Faisal tidak ingin Siti terjebak dalam bahaya, namun ia juga tidak bisa membiarkan Siti berjalan sendirian dalam pencarian yang penuh risiko ini. "Aisyah," katanya dengan lembut, saat mereka bertemu di taman beberapa waktu kemudian. "Aku tidak ingin kau merasa sendirian. Jika ada bahaya yang mengancam, aku akan berada di sisimu. Kita akan melakukannya bersama." Namun, Siti menatap Faisal dengan mata yang penuh tekad. "Aku harus melakukannya sendiri, Faisal. Ini bukan hanya tentang ayahku, ini tentang siapa aku dan apa yang aku ingin temukan dalam hidup ini." Faisal tidak bisa berbuat banyak selain mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Ia ingin melindungi Siti, tapi ia juga tahu bahwa cinta dan perlindungan tidak selalu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, dan Siti merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Suatu malam, ketika ia memutuskan untuk memeriksa arsip lama di ruang bawah tanah istana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah surat tua, yang tertulis dengan tinta yang sudah memudar, mencatatkan nama ayahnya dan detail tentang pertemuan yang terjadi bertahun-tahun lalu, pertemuan yang tidak hanya melibatkan keluarga kerajaan, tetapi juga beberapa kekuatan besar lainnya. Surat itu mengungkapkan bahwa ayahnya adalah bagian dari rencana yang bisa mengguncang seluruh kerajaan. Ketika Siti membaca surat itu, ia merasakan perasaan yang campur aduk, takut, bingung, dan marah. Ayahnya bukan hanya seorang pekerja biasa, tetapi seseorang yang terperangkap dalam permainan yang bisa menghancurkan semuanya. Ia merasa tidak tahu harus berpihak ke siapa, atau apakah ia bisa mempercayai siapapun lagi. Dalam kegelapan malam, Siti membuat keputusan, ia harus menemui orang yang tahu lebih banyak tentang semua ini, meskipun itu berarti ia harus menghadapi kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Siti merasakan jantungnya berdegup kencang saat ia menatap surat tua yang baru saja ia temukan. Kata-kata dalam surat itu terus berputar dalam pikirannya, seakan menggema di seluruh tubuhnya. Ayahnya, seorang yang selama ini ia anggap sebagai orang biasa, seorang pekerja keras yang tak pernah terlibat dalam dunia gelap kekuasaan, ternyata memiliki keterlibatan dalam rencana besar yang bisa mengguncang kerajaan. Rasa marah dan bingung bercampur menjadi satu, namun satu perasaan lain muncul lebih kuat, keinginan untuk mencari tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Apa yang ia temui kini tidak bisa dipungkiri, dan jika ia ingin menemukan ayahnya, ia harus memasuki jalan yang lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, langkah pertama adalah menemui orang yang mengetahui lebih banyak, seseorang yang berada di luar istana dan jauh dari pengaruh keluarga kerajaan. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran yang ia cari. Faisal, yang mulai merasakan perubahan dalam diri Siti, mencoba untuk membujuknya agar tidak melanjutkan pencariannya lebih jauh. Namun, Siti, dengan segala keteguhan dalam hatinya, menolak. "Aku harus menemukannya, Faisal. Ini bukan hanya tentang ayahku lagi, tapi tentang diriku sendiri. Aku tidak bisa terjebak dalam kebohongan yang telah disembunyikan begitu lama." Ucapannya penuh dengan tekad, meski ada kesedihan yang terlihat jelas di matanya. Faisal tahu, bahwa meskipun ia ingin melindungi Siti, ia tak bisa menghalangi jalan yang sudah ia pilih. Di tengah kebingungannya, Siti memutuskan untuk menemui orang yang menurut surat itu bisa memberinya informasi lebih, seorang mantan pejabat kerajaan yang sudah lama menghilang, namun dikenal karena pengetahuannya yang luas tentang sejarah kelam istana. Ia harus pergi tanpa memberitahu siapapun, karena Siti tahu betul bahwa jika ia melibatkan Khalid atau Faisal, keduanya akan mencoba mencegahnya. Keputusan itu membuatnya merasa terasing, namun ia percaya, hanya dengan mengetahui kebenaran, ia bisa mengakhiri pencariannya. Malam itu, Siti menyusuri jalan-jalan tersembunyi di luar istana, berpakaian sederhana agar tak menarik perhatian. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak mundur. Setiap bayangan yang bergerak di kegelapan membuatnya terjaga, namun ia terus maju.
Sesampainya di sebuah desa kecil di pinggiran kerajaan, Siti menemukan rumah yang tertulis dalam petunjuk surat itu, sebuah rumah yang tampak usang, namun ada cahaya samar di dalamnya. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata tajam membuka pintu. "Kau datang untuk mencari jawaban, bukan?" kata pria itu dengan suara yang dalam dan penuh arti. Siti mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahku. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan." Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu mempersilakan Siti masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, suasana gelap dan penuh debu, dengan rak-rak penuh dengan dokumen dan buku-buku lama. Pria tua itu duduk di sebuah kursi kayu, sementara Siti duduk di hadapannya, menunggu jawaban yang sangat ia butuhkan. "Ayahmu," kata pria itu pelan, "terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Dia adalah bagian dari kelompok yang berusaha menggulingkan kekuasaan keluarga kerajaan ini. Namun, ada yang lebih rumit dari itu, keluarga kerajaan sendiri terlibat dalam konspirasi ini." Kata-kata pria itu membuat Siti terhenyak. Ia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya runtuh. Selama ini, ia hanya mengenal kerajaan dengan citra yang sempurna, kuat, berwibawa, tak tergoyahkan. Namun, kini ia tahu bahwa semuanya adalah kebohongan yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan. Ayahnya, yang ia anggap sebagai pahlawan, ternyata terjebak dalam permainan yang tak bisa ia pahami. "Sekarang, kau tahu kebenarannya," pria itu melanjutkan, "tapi pertanyaannya adalah, apakah kau siap untuk menerima akibat dari mengetahui semua ini?" Siti menatap pria itu, perasaannya campur aduk antara kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan ini, tapi satu hal yang ia tahu pasti, pencariannya baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi, ia tidak bisa mundur lagi.